Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang temperatur transmitter. Temperatur transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal hasil pengukuran suhu dari sensor untuk dikirimkan ke temperatur kontrol atau temperatur indikator. Sinyal dari sensor diubah oleh controller di transmitter menjadi sinyal 420 mA. Sinyal ini selanjutnya diolah melalui I/O controller ke sistem yang memerlukan. Sensor temperatur, ada dua jenis sensor. Yang pertama adalah RTD, yaitu resistan temperatur detektor. Yang kedua adalah TC atau thermocouple. Kita lihat untuk RTD seperti apa. Di sini gambarannya RTD seperti ini. Cara kerjanya berdasarkan resistansi bahan yang berubah karena suhu. Misal ini RTD jenis PT100. RTD yang terbuat dari bahan platinum dengan referensi 100 ohm sama dengan 0 derajat. Ini jenis RTD seperti ini. Kemudian jenis thermocouple. Di sini ada dua kawat di sensornya, yaitu kawat A dan kawat B. Cara kerjanya berdasarkan dua buah kawat konduktor yang berbeda bahan yang ujungnya disatukan. Kawat ke-1 sebagai referensi dan kawat kedua sebagai sensor suhu. Perbedaan ini menyebabkan beda tegangan tergantung besarnya suhu. Misal, thermocouple tipe K, tipe T, tipe Z. Tipe K memiliki ring pengukuran minus 260 derajat sampai 1200 derajat. Ini aplikasinya bisa dipakai untuk ruang boiler, superheater, high temperatur, sistem steam dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Di sini adalah detail dari RTD. Kalau kita lihat di sini sensornya, di sini di ujung sini sensornya, kemudian di sini dibungkus oleh casing, namanya thermowell. Thermowell itu casing untuk menahan, katakanlah untuk menahan benturan dari sensor ini supaya tidak cepat rusak atau supaya tidak gampang karatan, karena fluida di sini bermacam-macam. Kalau misalnya fluida ini cepat menyebabkan karat, ini adalah pelindungnya. Dan juga kalau misalkan mau mengganti sensor tidak perlu mencopot semuanya, cukup ini alat sensor yang saja diambil, bisa dimasukkan lagi. Seperti itu fungsi dari thermowell. Di sini adalah tabel datasheet dan spesifikasi dari alat. Tabel ini berguna untuk acuan bagi desainer atau instrumen engineer untuk merancang dan memilih jenis alat instrumen. Sebagai contoh ini general, kita ambil yang poin-poin saja, tidak kita bahas semuanya. Misalkan di sini hazardous area, zone 1, grup 2A, T2. Untuk detailnya akan kita bicarakan lain kali. Ini maksudnya zone 1 ini, alat ini akan dipasang di area yang mudah terbakar, eksplosif. Jadi spesifikasinya harus mengacu ke zone 1. Kemudian tipe fluida, fluidnya, pressernya ini diisi semuanya sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan atau kita pasang, diisi semuanya. Temperaturnya berapa sampai berapa, secara desain berapa, kemudian operatingnya berapa, operasi normalnya berapa, desainnya berapa, semuanya diisi di sini. Kemudian datanya, sensornya dipasang di pipa ukuran berapa, ini pipe and connection, ini data pipingnya. Jenis sensor, mau RTD atau thermocouple, ini standar-standarnya menggunakan standar apa, ASME, ASTM atau EAC. Sinyalnya adalah 420 mA with heart. Heart ini adalah protokol, open protokol, sebuah sinyal komunikasi yang bisa menampung, bisa mengkomunikasikan sinyal digital maupun analog. Kemudian enclosure class, explosion proof, IP-nya 65 seperti ini. Jadi harus tahan ledakan. Area proteksi tadi adalah zone 1 seperti tadi, Dan material-materialnya, power supply-nya 24 volt DC, seperti itu. Tipenya
PT100 dengan 3 wire, 3 kabel seperti ini. Ini adalah contoh dari datasheet atau data spesifikasi dari alat. Nah, sekarang kita lihat aplikasi atau pemasangannya. Kalau kita pasang di tangki seperti ini, ya, pemasangan seperti ini. Kalau dipasang secara vertikal di atas suatu tangki BBM, katakanlah seperti itu. Ini contoh lain. Ini kalau aplikasinya dipasang di samping secara horizontal. Aplikasinya juga untuk mensensor atau mengukur suhu dari cairan yang ada di tangki ini. Di sini tipenya menggunakan RTD 3 kawat, ya, 3 kabel. Nah, ini adalah contoh sensor yang menggunakan, ada beberapa konfigurasi, bisa menggunakan 2 kabel, 2 wire, 3 wire, dan juga 4 wire. Tapi di sini yang diinginkan tadi sesuai data sheet, yang diinginkan adalah 3 wire atau 3 kabel seperti ini. Ini adalah contoh pemasangan 3 wire temperatur transmitter, yaitu dipasang di terminal di sini 1, 2, dan 3 kabel. Kemudian di sini adalah power supply-nya, ya, seperti ini adalah contoh produk dari Rosemont. Nah, ini adalah aplikasi ke sistem. Ya, jadi dari sensor tadi mengukur fluida baik di tangki atau di pipa atau di tempat-tempat yang diinginkan untuk diukur suhunya. Kemudian oleh controller di temperatur transmitter ini dikuatkan sinyalnya sehingga bisa menjadi sinyal analog, yaitu 420 mA. Dari sini kemudian dikirim ke sistem, ke air controller supaya bisa dibaca oleh sistem, misalkan di DCS atau PLC atau SCADA, ya. Nanti diolah di sini, diaplikasikan untuk apa, tergantung dari programnya nanti indikasinya seperti apa juga bisa diatur di sistem DCS ini. Ini adalah contoh aplikasi, ya, yang mengilustrasikan pemakaian temperatur transmitter dalam suatu plan LPG tank. Di tiap-tiap tangki ini tangki bola, ya, tersebut dipasang temperatur transmitter. Nah, gambar yang berikut ini menjelaskan suatu sistem terminal BBM yang begitu banyak instrumen ukur, dan salah satunya adalah temperatur transmitter. Pada video mendatang akan kita bahas masing-masing instrumen ukur tersebut, ya. Seperti ini. Demikian pembahasan kali ini mengenai temperatur transmitter, ya. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.